Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 22 November 2022. Bersama Bunda Gereja kita peringati Santa Sisilia, perawan dan martir. Cerita mengenai Santa Sisilia kurang pasti dan jelas. Namun dalam buku cerita kuno yang masih berbau legenda, dikisahkan bahwa Sisilia, seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen atau Kristiani. Ia merupakan putri bangsawan dari suku bangsa Kosilia, suku yang terkenal menghasilkan banyak pemimpin untuk konsul Roma. Sejak kecil Sisilia berikrar kepada Allah tidak akan menikah. Namun ketika dewasa, orang tuanya mempertunangkan dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur, tetapi masih kafir. Ia tetap tenang menghadapi keinginan orang tuanya, bijaksana dan cukup dewasa. Ia tidak menolak kehendak orang tuanya, namun hatinya tetap berupaya mencari jalan agar ia tetap bisa mempertahankan ikrarnya dengan hidup murni di hadapan Allah. Ia yakin Tuhan akan membantunya. Ketika hari perkawinan tiba, Sisilia mengikuti upacara sambil berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Pesta berlangsung dengan meriah. Seusai pesta perkawinan, ia bersama Valerianus sang suami memasuki kamar layaknya sebagai suami istri. Namun dengan berani Sisilia berkata suaminya ketika di kamar, "Valerianus, aku mau memberitahukan kepadamu rahasia pribadi. Aku mohon engkau mendengarkannya dengan sepenuh hati dan tak menerima aku sebagai istrimu. Engkau harus tahu bahwa aku mempunyai seorang malaikat yang menjaga aku. Jika engkau berani menyentuh aku sebagaimana suami istri yang telah menikah secara resmi, malaikat itu akan marah dan engkau akan menanggung banyak penderitaan. Namun jika engkau menghormati keperawananku, maka malaikat itu akan mencintai engkau sebagaimana dia mencintai aku." Kata sang suami, "Tunjukkan malaikat itu kepadaku. Jika ia berasal dari Tuhan, aku akan mengikuti kemauanmu." Sisilia menjawab, "Jika engkau percaya dan mau dibaptis menjadi Kristiani, akan melihat malaikat itu." Valerianus menyetujui usul itu dan akhirnya menghadap Paus Urbanus, dan di sana ia mengalami penampakan ajaib dan mendapat pengetahuan iman. Ia bertobat dan dipermandikan oleh Paus Urbanus. Ketika ia kembali ke rumah, ia mendapati Sisilia sedang berdoa didampingi seorang malaikat yang membawa 2 mahkota bunga untuk Sisilia dan Valerianus. Valerianus sangat terharu menyaksikan peristiwa itu, dan dengan demikian terpenuhilah ia melihat sendiri malaikat pelindung Sisilia istrinya. Maka ia mendukung istrinya, mencintai istrinya Sisilia. Pada waktu itu Kaisar Roma
Diocletianus giat mengejar dan menghina orang-orang Kristiani. Dengan rajin Sisilia dan Valerianus setiap hari menguburkan jenazah orang-orang Kristiani yang dibunuh. Namun akhirnya Valerianus dibunuh dan mati bersama adiknya yang tentara Romawi yang bertobat. Tak lama kemudian Sisilia juga ditangkap dan diadili, dan karena menolak bujukan pengusaha untuk murtad, ia disiksa dan akhirnya dipenggal kepalanya. Ia wafat sebagai martir Kristus tahun 2030. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur atas orang kudus ini yang dengan berani mempertahankan hidupnya demi cintanya kepada Allah. Bacaan Ekaristi hari ini yang menjadi bahan permenungan kita masih diambil dari kitab Wahyu dan Injil Lukas. Dalam kitab Wahyu ditegaskan bagaimana saatnya sudah tiba untuk menuai. Itu berarti saat akhir zaman sudah tiba dan panenan akan dituai. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus kembali mengecam orang-orang yang mengagumi bangunan bait Allah dengan hiasan yang begitu indah. Ia menegaskan akan tiba saatnya kalian melihat bangunan akan diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak atas batu yang lain. Akan terjadi harapan mereka hilang. Kapan terjadi? Yang jelas tidak ada yang tahu, tapi akan ada tanda-tanda yang mengejutkan dari langit. Bangsa melawan bangsa, gempa bumi yang dahsyat, dan penyakit sampar serta kelaparan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dua bacaan ini memberikan kepada kita satu peringatan dan pesan. Saatnya akan segera tiba dan penuh dengan tanda-tanda, maka orang harus bersiap-siap mempertanggungjawabkan tindakannya. Seperti saat menuai tiba, saat pengadilan akan datang, yang dibarengi atau diawali dengan berbagai macam hal. Oleh karena itu, kita diajak untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Apabila saatnya tiba, kita tidak terkejut. Kita sudah tahu dan akhirnya kita siap untuk ikut masuk dan sebagai panenan dimasukkan ke dalam lumbung. Tantangan, hambatan, rintangan di tengah dunia ini tidak boleh menggoyahkan iman kita, apalagi menghilangkan. Karena kita tahu kesudahannya bagi orang yang setia adalah kebahagiaan surgawi. Kita diajak untuk meskipun di tengah-tengah dunia ini tetap mengusahakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kerajaan dari Allah Bapa kita. Dengan demikian, kita siap kapanpun juga panenan dituai, kapanpun anak manusia datang. Oleh karena itu, mari sembari tengah-tengah dunia ini, kita tetap mencita-citakan hidup ilahi, hidup surgawi. Kita jangan sampai terlena dengan kemewahan duniawi, dan jangan terkejut bila
mengalami banyak tantangan karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami akan datangnya akhir zaman dan mengajak kami untuk siap sedia menyongsongnya. Maka biarlah kami tidak terhanyut oleh khayalan-khayalan duniawi, melainkan kami tetap setia untuk ikut ajaran. Bapa, bantulah umat kami yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Agar akhirnya semua orang boleh tetap mengalami cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau jamah, Engkau jaga, Engkau sembuhkan. Sehingga boleh tetap mengalami cinta kasih-Mu. Semoga dengan mengalami cinta kasih-Mu, mereka dan keluarganya boleh juga mewartakannya kepada sesama. Dan akhirnya semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena corona belum berakhir. Jaga kesehatan, perkuat imun. Amplop aksi Natal sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama mohon menjadi perhatian dan dikumpulkan pada tanggal 10 Agustus. Mari kita persiapkan Natal dengan baik, mulai dengan persiapan batin, baru nanti persiapan perayaan-perayaan. Semoga kita dimampukan untuk merayakan Paskah dengan hati yang murni dan juga dengan perayaan yang meriah. Akhirnya salam sehat, selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.